Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Dan hari ini dimanapun Anda sedang mendengar atau sedang melihat YouTube ini, kapanpun, pagi, siang, atau malam, biarlah kiranya kita berjalan dalam pengharapan dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kita memohon berkat penyertaannya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami semua tanpa terkecuali, Ya Allah yang menjadi teman seperjalanan kami dimanapun dan pada saat apapun kehidupan kami sedang berada, kami percaya bahwa perjumpaan kami dengan firman-Mu bukanlah sebuah perjumpaan yang biasa. Inilah sebuah pertemuan dari sekian banyak cara Tuhan mencintai dan membuktikan diri-Mu berada bersama dalam perjuangan dan pergumulan kami. Sapalah kami karena kami membutuhkannya. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang menyapa setiap kita terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan yang ke-10, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih, isu tentang bullying, salah satunya kasus tentang body shaming, menimpa salah satu dari sekian banyak pemudi dan mungkin saja juga pemuda, tapi secara persentase itu lebih banyak pemudi begitu ya. Karena isu soal tubuh itu menjadi isu yang sangat sensitif bagi kaum perempuan, mungkin juga bagi saya. Ada seorang pemudi yang merasa perlu untuk memunculkan begitu komen dari seorang pembuli yang pernah pada waktu itu membuli badannya, membuli bentuk fisiknya begitu ya. Ketika dia sedang mengcapture sebuah foto dirinya sendiri yang sedang mau berolahraga di sebuah gym. Ada seorang yang asing begitu, DM begitu ya ke pemudi ini dengan bilang, badannya nggak pantas deh buat datang ke gym. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sudah senior agak bingung dengan kondisi seperti ini. Kenapa sih sekarang anak-anak muda itu bergembar-gembor mengkampanyekan tentang anti-bullying atau anti-body shaming? Karena Bapak Ibu kesadaran untuk menghargai tubuh kita dan kesadaran untuk menghargai orang lain itu sangat berkaitan erat dengan identitas atau jati diri kita. Sehingga ketika seseorang yang mungkin tidak terlalu kuat secara mental, dan ini bukanlah sebuah kesalahan, tetapi menjadi sebuah keadaan yang memang patut untuk bersama-sama kita topang dan kita kuatkan. Menerima bulian tentang badannya yang dikira atau diejek begitu ya, dengan orang yang mengatakan, sekali lagi saya ulang, nggak pantas datang ke gym dengan badan yang seperti itu. Dengan keadaan mental yang rapuh, dengan mungkin saja dia bangun pagi dengan pergumulan yang berat, sebuah kalimat bisa menjadi bagaikan sebuah pedang atau pisau yang menusuk dan membuat hatinya berdarah. Ada banyak kasus di Indonesia dan juga di dunia, banyak sekali pemuda dan pemudi yang memutuskan, dan juga remaja Bapak Ibu, yang memutuskan pada akhirnya untuk bunuh diri karena kasus body shaming. Padahal jauh di dalam dirinya, dia diciptakan dengan baik. Sekali lagi, ejekan, bulian, atau bercandaan yang awalnya kita masukkan sebagai sebuah sapaan begitu ya, bisa menjadi sebuah cacian yang sangat menghancurkan hati seseorang dan bisa jadi membuat dia percaya bahwa identitasnya adalah identitas yang layak untuk dicaci, bahwa identitasnya adalah identitas yang layak untuk dilihat secara negatif dari pandangan orang lain. Dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan yang ke-10 mengatakan soal tentang jati diri. Di situ Petrus mengatakan dengan sangat jelas kepada jemaat di mana dia sedang menulis surat dan kepada kita yang pada hari ini terus berjuang
untuk mencari identitas kita, untuk percaya bahwa we are good enough, untuk percaya bahwa kita diciptakan dan seharusnya kita memandang diri kita dengan baik sama seperti Allah memandang diri kita, memandang wajah kita, memandang tubuh kita, memandang keberadaan kita. Dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9-10 diberitahukan kepada setiap kita yang mungkin sedang bergumul dan mencari tentang siapa diri kita, bahwa kita adalah imamat rajani, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, dan karena itu kita diberikan begitu banyak potensi yang baik oleh Allah untuk memberitakan kasih-Nya kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, saya mungkin nggak tahu pergumulan Bapak, Ibu, atau siapapun yang sedang melihat YouTube ini. Tapi kalau toh ada satu atau dua orang yang sedang bergumul mencari siapa dirinya, apakah aku ini berharga? Apakah setelah semua yang kulakukan aku pantas dan layak masih disebut anak Allah? Bersengaja untuk mengatakan ini kepadamu dan kepada kita semua bahwa kita ini berharga. Bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Bahwa Ia yang menciptakan seluruh semesta ini menganggap kita berharga. Tubuh kita, apapun bentuknya, berharga di matanya. Potensi kita, asal-usul kita, nama kita berharga di matanya. Dan seluruh hal-hal yang membuat kita malu pada diri kita sendiri, mungkin saja Allah memandang itu menjadi sebuah hal yang sangat berharga. Jadi kenapa harus kita hancur dan kenapa kita harus percaya pada mungkin banyak orang yang sedang menganggap kita sebelah mata? Kenapa kita harus percaya pada kata-kata bulian orang asing yang belum pernah berelasi dengan kita? Alkitab, saya, dan semua orang yang mengasihi Anda sedang meyakinkan Anda bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah yang diberikan seluruh potensi baik untuk memberitakan tentang kasih-Nya. Memberitakan tentang kasih-Nya bukan harus menjadi seperti saya yang adalah calon pendeta. Tapi jadilah dirimu sendiri, kenalilah dirimu sendiri, terimalah semua potensi baik, galilah dan carilah bagaimana Allah sudah menanamkan visinya yang begitu baik kepada setiap kita untuk melakukan apa yang kita bisa. Membangun orang-orang yang sedang mungkin merasa rendah diri, menemani orang-orang yang sedang merasa tidak layak untuk ditemani, mendoakan orang-orang asing yang tidak pernah berelasi dengan kita tetapi membutuhkan sokongan dan dukungan doa-doa kita. Hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, Tuhan mau mengatakan lewat saya, you are enough. Kamu cukup, Anda cukup. Dan biarlah kita berdamai untuk menerima bagaimana cara Allah membentuk kita, menempa kita. Bukankah menjadi umat kepunyaan Allah sudah lebih dari cukup untuk membuat kita aman dan nyaman? Untuk membuat kita berani mengolah insekuritas kita, rasa tidak nyaman dan rasa tidak aman dari diri kita. Dan membuat kita tidak hanyut pada apa yang orang labelkan secara negatif tentang kita. Tentang badan kita, tentang bagaimana cara kita berbicara atau apapun itu. Kita ini umat kepunyaan Allah. Mari terus percaya, mari terus menggali, mari terus menerima bagaimana Allah sedang terus memperbarui batin dan budi kita. Kita ini diciptakan baik dan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan Yesus memberkati.